untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Nah, di sini kami ingin menyampaikan budaya positif sebagian tugas dari CGD, yang mana nanti kami bertiga, ini ada Ibu Fitriani, kemudian Fitriati, kemudian Ibu Kelly Sari, nanti ingin menyampaikan tentang budaya positif yang mana tugas kami tadi. Nah, budaya positif benar kata Ibu Eka itu sebenarnya sudah ada di kita, atau penerapannya itu sudah ada di dalam kegiatan kita sehari-hari. Coba sebelumnya saya mau tanya ini dengan Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah itu yang bagaimana? Nah, benar kata Ibu Nurul, itu Saksipa adalah salah satu bentuk budaya positif. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan di sekolah yang ada dampaknya ke budaya positif. Nah, budaya positif ini kami terapkan atau kami bagi itu sebenarnya untuk membentuk disiplin anak. Nah, selama ini anak itu ke sekolah motivasinya hanya berupa hukuman atau motivasinya disuruh orang tua. Nah, sementara kenapa budaya positif ini mau saya terapkan? Itu untuk membangunkan disiplin diri anak itu. Jadi dia ke sekolah itu merupakan tanggung jawab dia dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Nah, di budaya positif ini salah satunya itu ada konsep inti dari budaya positif apa saja, yang itu satu, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebudayaan dasar, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini awalnya kita pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi kompleks untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kenapa harus paradigma baru? Pembelajaran kita dulu zaman kita itu beda dengan paradigma sekarang. Murid dulu itu ditunggu tidak apa-apa Kak, dikasih hukuman tidak apa-apa. Tapi kalau di paradigma yang baru itu kita tidak boleh, sebagai guru kita tidak boleh memberikan hukuman. Itu dilarang sekali karena itu tidak mencerminkan profil belajar Pancasila. Yang kedua itu disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini kita sebagai pendidik punya tujuan kenapa harus adanya disiplin diri, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini yang penting itu disiplin diri dari diri anak itu sendiri, memotivasi anak itu sendiri. Kalau ditanya, nah apa ke sekolah? Mau belajar, nah belajar itu harus dari dalam dirinya sendiri. Sekarang, zaman sekarang, anak ke sekolah itu cuma butuh duit jajan bebas. Kalau ditanya ilmunya ada yang dapat dari sekolah, itu tidak ada. Nah, itu kurangnya disiplin diri. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Coba kita berpikir di dalam diri sendiri sebagai guru, kita di posisi yang mana? Kalau yang hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba saja muncul. Kemudian saat anak melakukan kesalahan itu kita sebagai guru itu langsung kamu tidak boleh. Nah, sementara itu sekarang di paradigma baru itu tidak boleh, hukuman tidak boleh diberikan. Nah, ini sebenarnya budaya positif ini lebih banyaknya kita belajar di guru bimbingan konseling. Itu materinya full di bimbingan konseling. Nah, itu hukuman saya saja sebagai guru itu kadang lupa tuh, tiba-tiba anak tuh kita kasih hukuman, bisa tidak pakai baju yang rapi, oh kamu tidak boleh. Nah, atau hari Senin kalau anak itu tidak berpakaian lengkap, kadang-kadang kita beri
cuci WC atau segala macam, itu sebenarnya tidak boleh. Itu paradigma lama. Paradigma baru tidak begitu. Itu bukan memberikan motivasi diri untuk merasa bersalah. Nah, sebenarnya hukuman itu terjadi secara tiba-tiba. Sekarang timbul pertanyaan, Bu, anak itu kalau tidak diberikan hukuman, anak itu tidak akan merasa bersalah, ya tidak? Atau tidak merasa bertanggung jawab? Pasti begitu. Anak tidak tahu kalau dia itu salah kalau tidak diberi hukuman. Sementara di paradigma yang baru itu hukuman tidak boleh, tapi diberi konsekuensi. Konsekuensinya dalam bentuk apa? Konsekuensinya tidak boleh dalam bentuk penghargaan, itu tidak boleh. Nah, kalau sekarang konsekuensinya misalnya anak itu tidak pakai bajunya tidak rapi, konsekuensinya biar anak itu sendiri yang memutuskan, Bu, kami tegak satu kaki, Bu, boleh tidak itu? Nah, itu juga tidak boleh. Bolehnya bagaimana? Menghafalkan sila-sila Pancasila itu mencerminkan dia memasuki profil pelajar Pancasila. Yang kemudian restitusi nanti akan dibahas di Ibu Fitri yang lebih jelasnya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Jadi anak-anak bersalah itu harus mencari solusi. Siapa yang cari? Anak itu sendiri. Terima kasih. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini semuanya ingin kita ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, jelas kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini sangat dibutuhkan juga, termasuk pada penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri. Itu adalah segala-galanya ya, harga diri ya. Adalah keinginan untuk yang dianggap, untuk memimpin, berprestasi dan juga diakui ataupun didengar oleh siapapun. Adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri, yaitu memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan. Baru yang terakhir kesenangan, bisa bermain, berhumor, antusiasme dan juga tertawa. Ini sekali Bapak Ibu, kesenangan untuk untuk tertawa. Lalu ada lagi motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diane Gosen namanya. Ini orang mana ada tahu lah ya? Mana gitu ya? Belum kenalan saya. Nah, dari sini motivasi intrinsik, yaitu katanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini ada motivasi lagi untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, inilah kadang-kadang penghargaan itu tidak harus dalam bentuk benda ya, bisa dalam bentuk kata-kata, misalnya, wah kamu hari ini berbeda, misalnya, kan? Apa yang berbeda? Kamu lebih apa? Lebih ceria gitu kan, dari mana dia enggak, itu ibarat kata-kata saja. Dan itu merupakan hal yang ini yang kita inginkan walaupun dalam bentuk kata-kata. Lalu ada lagi motivasi intrinsik, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, itulah termasuk ada, jadi kita saling menghargai dengan diri kita sendiri. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Nah, di sini penghukum, posisi kita biasanya sering kita lakukan ya. Kalau seandainya anak bersalah langsung kita hukum. Sudah biasa ya, pasti pakai kayu. Atau kadang-kadang mulut kita pun langsung kita marahi langsung ya. Kalau pembuat merasa bersalah. Nah, ini pembuat merasa bersalah, berarti ke siswa itu yang merasakan bahwa ini salah. Nah, itu adalah di sini
lalu ada teman. Nah, kontrol teman di sini, lalu pemantau. Nah, memantau berarti hanya memantau saja. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini posisi 5 ini adalah yang paling baik ya adalah seorang manajer. Nah, manajer itu yang bagaimana nanti akan jelaskan kembali. Ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Untuk kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Banyak kita temui setiap hari Senin, anak-anak tidak lengkap dalam atributnya. Di sini seorang penghukum, nah tim penghukum di sini adalah langsung dia menghukum hormat pada bendera selama 1 jam saja kepada siswanya. Nah disuruh langsung 1 jam berdirilah di situ sebagai apa ya, pokoknya berdiri dan dia harus hormat pada bendera. Nah kalau yang di sini pembuat merasa bersalah, nah inilah anak tersebut kita panggil, nah terus kita berbicara berdua dengan dia, kita tanya berapa kali bapak ibu beritahu kamu sudah mengecewakan ibu, berapa kali diberitahukan kamu supaya tidak memakai atribut lengkap dalam upacara bendera. Inilah pembuat merasa bersalah. Di sini anak kita hanya berdua saja berbicara dengan dia, boleh saat ini, dan anak pun bisa langsung memberikan jawaban pada saat itu juga. Nah, ini sebagai teman di sini kita panggil siswanya, terus kita akan berbicara dengan dia. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini saja supaya tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itulah kepada siswa. Ya Bu. Nah, kalau anak yang baik enak lah ya. Ini banyak yang ini nih. Yang mau dia ya, itulah memang dia gitu. Ya. Itu sebagai teman. Ya Bu, kata dia. Ya Bu. Ya. Terus pemantau. Nah, kalau pemantau di sini lain lagi. Nah, dipanggil lagi anak. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya operasi atau keluar lah ya. Jangan diulangi lagi ya. Ke anaknya. Siswa toh. Itu sebagai pemantau. Nah, manajer di sini. Nah, manajer di sinilah yang kita harapkan. Kenapa di sini? Nah, di sini akan terbentuklah siswa tersebut bagaimana dia bisa mengetahui bahwa dia itu masalah. Nah, kita berikanlah pertanyaan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu. Nah, tidak pakai topi. Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita beli topi dengan ibu. Nah, di situ biasanya dia akan beritahukan, Bu, kami tidak bawa apa topi. Nah, kenapa dia ada bawa buku? Nah, itu alasan dia atau hilang. Nah, itulah. Nah, di sinilah kita akan beritahukan, oh ini kesalahannya. Lalu bagaimana? Nah, bagaimana apanya? Bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, itu dia akan jawab lagi. Nah, besok lah Bu, kami bawai. Atau besok Bu kami beli. Kalau hilang kan? Nah, itu kata-kata dia itu. Nah, kata-kata dia itu yang akan dijadikan patokan kita bahwa dia tidak akan mengulangi karena dia akan melakukan perbaikan diri. Nah, di sebenarnya itu memberikan penuh mentalnya, anak itu mentalnya penuh. Jadi dia merasa malu, bukan merasa bersalah, tapi dia malu dengan kawan-kawannya. Nah, itu jangan kita ulangi lagi. Sebaiknya kita menjadi manajer, yaitu menanyakan kenapa, tahu nggak kalau salah ya aku sampai dipanggil gitu. Tahu Bu, pasti anak itu bilang tahu Bu, kami tidak panggil. Lanjut lagi dengan saya. Menyambung tadi yang di awal pembukaan dan kemudian sudah 5 posisi kontrol guru yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kelly tadi. Sekarang saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Biasanya selama ini kita pakai apa Bapak Ibu? Peraturan kelas, ya kan? Peraturan kelas, peraturan sekolah. Tapi di paradigma baru ini kita tidak lagi boleh menggunakan peraturan karena tidak boleh ada hukuman. Jadi harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid.
keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ini kan di SMP tingkatannya, kalau peraturan kelas itu cuma jadi tanggung jawab wali kelas atau semua guru boleh membuat keyakinan kelas di setiap kelas yang dimasuki, kalau maksudnya yang diajarkan. Kira-kira cukup di wali kelas atau guru yang lain boleh? Guru mata pelajaran yang lain? Boleh. Nah, benar Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab wali kelas, guru mata pelajaran pun boleh membuat kesepakatan dengan anak. Kira-kira mau kesepakatannya seperti apa gitu kan? Jadi tidak harus nuntut ke wali kelasnya. Kamu kesepakatan apa dengan wali kelas gitu kan? Nah, jadi bebas semua guru yang masuk di kelas tersebut membuat sebelum mulai pembelajaran. Itu dibuat di awal masuk sebelum dimulai proses belajar mengajar. Ya, Ibu. Tapi Fit, timbul pertanyaan Fit, apakah keyakinan kelas dan kelas tuh setiap masuk disampaikan atau satu kali masuk terus selesai? Biasanya kalau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu akan diingatkan kembali saat ada pelanggaran. Jadi tidak melulu kita masuk kelas tuh Bapak Ibu ya harus menyampaikan lagi gitu. Nah, kadang-kadang habis itu waktu kita mengingatkan itu beda. Tapi saat ada anak yang melanggar keyakinan kelas tadi, boleh kita tegur dan kita sampaikan kembali sekedar untuk mengingatkan mereka gitu lah. Kalau bisa juga di setiap kelas itu ditempelkan keyakinan kelasnya. Jadi bisa menjadi pengingat untuk mereka. Terus pembentukan keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit aja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kira-kira kesepakatan kelasnya apa yang mau kita sepakati? Nah, contohnya data masuk kelas tepat waktu, ya kan? Karena ada anak kita nih kalau di jam pagi ataupun pergantian jam seringnya tidak berulang. Kita sudah duduk, sudah absen, anaknya baru mulai muncul satu-satu dia muncul. Nah, yang seperti itu kan sebenarnya mereka sudah melanggar keyakinan kelas itu sendiri. Jadi ada poin-poinnya, tidak perlu banyak yang harus disepakati, tapi yang memang mudah diingat mereka gitu nah. Ya. Nah, di sini ada diagram segitiga restitusi. Diagram segitiga restitusi ini bisa kita gunakan untuk kita terapkan pada anak yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas tadi. Nah, di situ ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, yang ketiganya menstabilkan identitas. Nah, di segitiga restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi di sini penekanannya adalah pembentukan karakter anak, Bapak Ibu. Kemudian tujuannya restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan